Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan video conference mengenai materi yang akan disampaikan dari Pak Ganjar. Materinya itu mengembangkan YouTube sebagai sarana edukasi di sekolah. Sebelum nanti saya serahkan ke moderator, saya cek sound dulu dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar, suaranya tolong diaktifkan. Halo, 1, 2, 3. Oke Pak, sudah kedengaran. Terus Pak Ilham, nanti sebagai moderator tolong diaktifkan suaranya. Cek sound. Iya. Ada 12 orang kurangi 3 berarti ada 9 orang ya Pak ya, yang mengikuti acara ini. Mudah-mudahan Pak Ganjar bisa menyampaikan materinya secara gamblang mengenai YouTube. Silakan Pak moderator. Selanjutnya saya serahkan room ini kepada Pak Ilham Ramdan. Ya, terima kasih Bapak Joni yang telah menjadi host dalam kegiatan meeting room kali ini. Nah, untuk semuanya pada kesempatan ini kita akan mendengarkan paparan materi dari Bapak Ganjar Jatmika Sutanda mengenai YouTube sebagai sarana edukasi di sekolah. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini di sini kita sudah memiliki beberapa partisipan dalam kegiatan ini, supaya mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan rencana, berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, sehingga ilmu dan pengalaman yang nanti akan dipaparkan oleh Bapak Ganjar bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa bermanfaat bagi semua orang, seperti itu. Untuk mengefektifkan waktu, silakan saya langsung saja berikan pada Bapak Ganjar untuk memaparkan materinya tentang YouTube sebagai sarana edukasi di sekolah. Ada Bapak Ganjar, silakan. Oke, terima kasih Pak Ilham dan Pak Joni atas waktu dan kesempatannya. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pemanfaatan YouTube atau mengembangkan YouTube sebagai sarana edukasi di sekolah. Sebelumnya ini share screen saya sudah aktif Pak, sudah bisa, sudah kelihatan? Sudah Pak Ganjar, ya? Sudah. Oke. Sudah jelas. Oke, sudah jelas. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya ini di SMP 1 Padaherang dan baru masuk atau bergabung di tahun 2019 pertengahan ya. Jadi di sini saya di sekolah tersebut juga saya berfokus dalam mengembangkan YouTube sebagai sarana edukasi di sekolah, khususnya di sekolah saya sendiri. Oke, pertama, ketika kita pertama kali melihat logo ini, maka yang akan terpatri di pikiran kita itu adalah logo YouTube ya. Tidak salah lagi, itu adalah logo YouTube. Nah, kemudian apakah kalian tahu YouTube itu adalah situs web berbagi video yang dibuat oleh 3 mantan karyawan PayPal pada Februari 2005 ya. Jadi di kira-kira 15 tahun yang lalu. Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Dan perusahaan ini berkantor di California dan memakai teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna atau kreator, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu, konten amatir seperti vlog atau vlog, kemudian video orisinal pendek, dan video pendidikan juga ada dalam situs ini. Jadi bermacam-macam ya yang ada di dalam YouTube ini. Kemudian, nah, untuk di Indonesia sendiri ya, Indonesia sendiri itu 57% orang Indonesia itu masih senang untuk menonton televisi dengan siaran-siaran lokalnya, misalkan RCTI, SCTP, TVRI,
MNC TV, Indosiar dan segala macam. Kemudian disusul oleh YouTube 53% ya. Jadi orang Indonesia juga banyak. Jadi daripada nonton TV, mereka lebih sering nontonnya lewat YouTube. Seperti saya alhamdulillah ya, terakhir kali nonton TV itu seminggu yang lalu gitu. Itu juga bari ngaliwat gitu kasar namanya itu. Karena memang di YouTube itu kita bisa mencari siaran yang kita inginkan, tidak seperti di TV yang sudah ada jadwalnya sendiri. Kemudian 13%-nya lewat radio gitu. Radio juga mungkin anak-anak zaman sekarang sudah tidak mengalami ya yang namanya ketika harus mengirimkan pesan ke kecengan lewat radio gitu kan, mungkin tidak mengalami. Kalau zaman saya dulu masih mengalami gitu. Cara manisku, kau selalu di dalam impian. Cara manisku, kau menjadi pujaanku selalu. Dan sangat seru itu zaman dulu. Lalu kapan warga Indonesia paling suka menonton YouTube? Dari jam 12 sampai 1 siang dan jam 8 sampai 11 malam di weekday atau di hari-hari kerja atau hari biasa ya, mulai dari Senin sampai Jumat mungkin. Lalu di weekend di Sabtu dan Minggu itu dari jam 9 pagi sampai jam 11 pagi, lalu dilanjut lagi jam 8 sampai 11 malam. Nah, itu waktu-waktu yang paling banyak digunakan oleh orang untuk menonton YouTube. Penonton Indonesia rata-rata menghabiskan waktu 59 menit setiap hari di YouTube, berarti sekitar 1 jam minimal 1 jam di YouTube. Lalu penonton YouTube menggunakan jaringan Wi-Fi. Jaringan Wi-Fi merupakan jaringan yang umum digunakan masyarakat urban untuk mengakses YouTube, gitu ya. Lalu kategori yang paling diminati itu ada musik, film asing, how to, komedi, dan lifestyle. Kemudian kategori yang diminati antara lain yaitu musik, sepak bola, komedi, gosip selebriti gitu ya, dan berita seperti itu. Menurut hasil riset ya, 92% pengguna Indonesia itu menyatakan YouTube adalah tujuan pertama mereka ketika mencari konten video. Jadi ketika pertama buka HP, ketika ingin misalkan mencari video, itu hal yang pertama dicari itu YouTube. Ya, 92% itu orang mencari YouTube. Sisanya mungkin 88% itu ketika ingin mencari video itu buka dulu Google, baru nyari YouTube lewat Google gitu. Jadi mungkin 8% itu seperti itu. Kemudian secara umum pengguna Indonesia berpendapat bahwa YouTube memudahkan mereka dalam mencari konten yang menarik dengan topik yang beragam. Jadi ada macam-macam ya topiknya yang di situ kita maupun kreator-kreator sajikan di sana, dan kita bisa bebas memilih pengennya yang mana. Oke. YouTube menjadi media sosial nomor 1 di Indonesia. Survei dari WR Sosial menyebutkan 150 juta penduduk Indonesia aktif menggunakan media sosial atau medsos. Dari beragam medsos, YouTube menjadi platform yang terbanyak diakses, yaitu 88% dari total pengguna medsos pada 2019. Bisa dilihat dari gambarnya di situ, 88% itu pengguna YouTube, lalu 83% itu WhatsApp, 81% Facebook, 80% Instagram, 59% Line, 52% Twitter, 47% Facebook Messenger, 38% BlackBerry Messenger ya. Lalu mungkin sebelum data ini sebelum BlackBerry itu dihapuskan ya. Lalu 33% LinkedIn, 29% Pinterest. Lalu profil penggunanya sendiri juga macam-macam. 55,5% pengguna berjenis kelamin lelaki, 66% pengguna berusia 18 sampai 34 tahun ya. Jadi memang kebanyakan pengguna medsos ini di usia-usia yang relatif muda, dari relatif 18 sampai 34 tahun. Lalu 3 jam 26 menit itu adalah rata-rata waktu beraktivitas medsos setiap harinya. Lalu lagu adalah yang menjadi entry paling banyak dicari di YouTube. Jadi kebanyakan orang mencari di YouTube itu lagu. Makanya kebanyakan
seperti lagu-lagu cover atau lagu-lagu selebriti yang terbaru itu viewersnya bisa sampai berapa puluh juta karena itu diputarnya berulang-ulang terus. Misalkan hari ini saya memutar lagunya yang sekarang lagi hits itu lagu misalkan Aisyah, istri Rasulullah ya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Nah, saya putar jam 7 pagi, nanti jam 10 pengen putar lagi, nanti jam 1 pengen putar lagi. Jadi dalam satu hari itu bisa berapa kali saya putar gitu, sehingga menjadi viewers yang paling banyak misalkan. Oke. Nah, lalu ini adalah data nama akun YouTube yang terbesar di Indonesia saat ini. Yang pertama ada dari Atta Halilintar ya, dengan Asyapnya gitu. Itu kan ya, ini datanya dari Tirto ya, tirto.id. Itu mencapai subscribernya sampai 17.255.632 dengan genrenya vlog dan family time ya. Kemudian ada Ricis official, yang ketiganya ada Gen Halilintar, lalu Calon Sarjana, Rans Entertainment. Rans Entertainment itu mungkin pada banyak yang tahu ya, itu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Entertainment. Lalu ada YouTube Crash, Desaini Peanut, Raditya Dika, Sai Halilintar, dan Baim Paula. Jadi dari kebanyakan ini memang berisi mengenai konten-konten yang hampir sama semua. Misalkan Atta Halilintar, Ricis official, Gen Halilintar, Rans Entertainment, dan Raditya Dika, Saya Halilintar, Baim Paula itu satu ini ya, satu bentuk yang sama videonya. Lalu yang Calon Sarjana dan YouTube Crash juga Desaini Peanut itu mengenai informasi penting. Informasi penting itu seperti apa? Misalkan kayak yang di di Trans 7 itu 7 hal tentang apa, 5 hal tentang apa, seperti itu ya. Seperti on the spot seperti itu ya. Kemudian nah ini genre 100 besar YouTubers di Indonesia yang paling banyak ya. Yang pertama itu vlog atau vlog, yaitu 39%. Mengapa vlog paling banyak? Karena bisa dibilang dalam membuat vlog ini itu bisa dibilang lumayan mudah ya, karena hanya mengenai kehidupan sehari-hari. Lalu 19% soal game. Jadi kita nonton orang yang lagi main game gitu kan. Aneh sih sebenarnya bagi saya, cuman banyak peminatnya gitu. Kemudian 14% itu musik. Kemudian 19% itu informasi populer, yang tadi ya, yang seperti on the spot itu. Kemudian 4% animasi, 3% mistik ya. Mistik hanya saja mistik dekat-dekat ini atau berapa waktu ini memang sedang naik daun ya. Jadi orang Indonesia itu memang bisa dibilang kadar kemistikannya lumayan tinggi. Jadi hal-hal berbau mistik itu pasti banyak menarik minat penonton seperti itu. Kemudian 3% teknologi, 2% kuliner, 2% kecantikan gitu kan ya. Lalu 1% prank atau challenge. Hanya saja prank atau challenge ini kalau tidak salah di akhir tahun 2019 itu mulai naik daun juga. Jadi semakin banyak orang yang ngeprank ya. Spontan Kemudian di sini saya beserta tim mengembangkan YouTube sekolah dengan nama Spensa TV. Spensa TV ini merupakan channel YouTube SMP 1 Padaherang, yang dimana channel ini pertama dibuat pada tahun 2018 oleh Bapak Roni Herdiana. Jadi bukan oleh saya hanya mengembangkan channel ini.
Lalu channel ini juga awalnya itu berfokus pada dokumentasi kegiatan sekolah. Jadi kegiatan sekolah, ada kegiatan sekolah apapun direkam lalu diupload sebagai bahan dokumentasi di sekolah seperti itu. Lalu pada Agustus 2019, Pensa TV membagi kontennya menjadi 8 jenis konten yang mengusung tema pendidikan, yaitu pertama mantap atau materi pembelajaran tadi pagi. Mabar di sini bukan main bareng ya, hanya saja mabar di sini main sambil belajar. Jadi kita observasi tempat baru, ke tempat-tempat baru atau ke kantor atau ke sekolah-sekolah orang lain, kemudian kita belajar bersama di sana. Kemudian ada English Day, lalu ada Step by Step, kemudian ada lagi Pensa News, kemudian ada lagi Pensa Cinema, Pensa Musik, dan oke lah atau dokumentasi sekolah. Jadi kami bagi menjadi 8 bentuk konten yang berbeda, hanya saja tetap mengusung tema pendidikan. Jadi di setiap konten ini ada unsur pendidikannya, seperti itu ya. Kemudian dalam membangun YouTube sebagai salah satu media pembelajaran di sekolah dibutuhkan sebuah tim yang solid yang memfokuskan diri dalam membuat konten di YouTube di luar tupoksinya sebagai pengajar. Untuk Pensa TV kami membagi menjadi 4 tim, yaitu yang pertama videografer, editor, penata suara, talent atau orang yang menjadi subjek dalam video. Kemudian ada penanggung jawab, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah atau pembantu kepala sekolah. Jadi dalam mengembangkan ini memang kita harus sedikit bekerja ekstra ya Bapak dan Ibu. Jadi tidak hanya tugas kita sebagai pengajar di kelas, hanya saja setelah itu kita memang kalau ingin mengembangkan YouTube ini harus bekerja ekstra lebih seperti itu. Jadi misalkan mungkin Bapak Ibu sebelumnya jam 1 atau setengah 1 sudah pulang ke rumah. Nah, dengan keinginan untuk mengembangkan YouTube sekolah ini, Bapak Ibu mungkin akan nanti pulangnya itu sekitar jam 2 atau setengah 3 karena mungkin ada proses editingnya lagi dan segala macam seperti itu. Intinya mah memang tidak bisa lepas dari kegiatan tambahan nanti Bapak dan Ibu di sekolah kalau ingin mengembangkan YouTube ini. Lalu kan tadi ada menjadi 4 tim. Kalau misalkan ternyata di sekolah Bapak Ibu ini masih belum ada nih tim videografer, editor, penata suara dan segala macamnya, tidak apa-apa karena minimal 1 orang juga bisa Bapak dan Ibu. Hanya saja 1 orang tersebut memang harus menguasai kemampuan mengoperasikan kamera atau kamera ponsel lah. Jadi kamera juga tidak perlu menggunakan kamera DSLR Bapak dan Ibu. Jadi menggunakan kamera ponsel juga bisa, karena zaman sekarang kan kamera ponsel juga sudah lumayan besar resolusinya seperti itu. Kemudian setelah itu baru masuk ke proses editing, yang dimana proses editing ini sebenarnya bisa juga menggunakan HP. Misalkan contohnya pakai KineMaster gitu ya, atau sekarang yang sedang booming itu menggunakan TikTok gitu kan. Itu bisa. Bagaimana cara belajarnya itu tidak akan saya jelaskan di sini karena menurut saya itu balik lagi ke Bapak dan Ibu mau mengulik atau tidak seperti itu. Lalu di sini saya akan menjelaskan setiap konten yang sudah kami bagi ini. Pertama, ada mantap materi pelajaran tadi pagi, merupakan konten yang berfokus pada guru yang menjelaskan materi yang telah sebelumnya dijelaskan di kelas. Jadi seperti mereminder lagi atau mengingat lagi. Jadi melalui video ini nanti siswa itu bisa mempelajarinya baik itu sebelum UTS, sebelum UAS maupun sebelum ujian nasional. Jadi mengingatkan lagi siswa untuk pembelajarannya. Nah, pada video mantap ini alhamdulillah lumayan bermanfaat ketika sedang pandemi corona seperti ini. Jadi kan sebelum ada video pembelajaran di TVRI, kami menggunakan video mantap ini untuk dijadikan bahan pembelajaran bagi siswa. Lalu ditambahkan dengan tugas-tugas
yang sesuai dengan video mantap ini. Hai Sobat Mantap, jangan lupa saksikan materi pelajaran tadi pagi dengan pembahasan membandingkan bilangan bulat hanya di Spensa TV. Lalu untuk penanggung jawab kontennya sendiri oleh saya, dan penanggung jawab konten di sini adalah yang bisa bilang yang benar-benar memikirkan mengenai konten ini. Jadi misalkan saya yang bertugas untuk mencari kapan syutingnya, kapan editingnya, dan segala macam, kapan tayangnya, itu oleh saya penanggung jawabnya. Kemudian mabar merupakan konten yang mampu mengolah kemampuan siswa dalam literasi maupun jurnalistik serta mengenalkan tempat-tempat baik itu di sekolah, kedinasan, dan perusahaan sekitar Kabupaten Pangandaran. Jadi ini kami langsung datang ke lokasi. Misalkan tadi video mantap itu misalkan kan dibuatnya itu di sekolah ya Bapak dan Ibu. Kalau ini kita buatnya langsung ke lokasinya. Hanya saja ini yang menerangkan atau yang bertanya itu siswa. Jadi ini seperti video dokumenter seperti itulah. Hanya saja memang tempat-tempat yang kita tuju itu tempat-tempat yang memang menarik dan mengandung nilai edukasi seperti itu. Halo semuanya, bertemu lagi dengan kami di acara Mabar Main Sambil Belajar hanya di Spensa TV. Target dari konten ini sementara ini targetnya itu mampu untuk mengeksplorasi tempat yang ada di Kabupaten Pangandaran, lalu Jawa Barat serta nasional ke depannya. Penanggung jawab konten ini Pak Roni Herdiana. Lalu ada English Day. English Day merupakan konten yang berisi mengenai konten yang mengenai aplikasi kemampuan berbicara Inggris siswa baik itu di dalam lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah. Ya, jadi anak-anak itu langsung mengaplikasikan kemampuan bahasa Inggrisnya untuk berbicara baik itu kepada turis yang ada di Pangandaran ataupun mengajarkan bahasa Inggris ke warga sekitar sekolah. Penanggung jawabnya itu Pak Soleh Wijaya. Lalu step by step atau video tutorial merupakan konten mengenai karya yang dibuat oleh siswa dan kemudian diperagakan oleh siswa tersebut dari mulai awal pembuatan hingga selesai. Jadi seperti video tutorial lagi, hanya saja ini memang berfokus kepada siswa seperti itu. Halo, selamat datang di Step by Step hanya di Spensa TV. Kemudian ada Spensa News. Spensa News merupakan konten yang berisi mengenai berita perkembangan pendidikan terbaru, baik itu misalkan contohnya zonasi sekolah, lalu kurikulum yang baru yang seperti sekarang, kemudian sistem pendidikan dan lain sebagainya. Pokoknya memang berkaitan erat dengan berita-berita terbaru mengenai dunia pendidikan seperti itu.
Penanggung jawabnya itu oleh Arman Solistiwa, guru di salah satu SMP kami ya. Lalu ada juga Spensa Cinema. Spensa Cinema merupakan konten yang berisi mengenai cerita singkat atau fiksi sesuai sesuai cerita asli yang diangkat menjadi film berdurasi pendek 10-15 menit atau bisa kurang dari itu. Ujian ini bukanlah patokan untuk kalian sukses di kemudian hari, tapi budi pekerti dan kejujuran yang tidak ada di butir soal inilah yang akan menjadikan kalian manusia yang tidak hanya sukses, tapi menjadi manusia yang jujur. Nah, jadi melalui Spensa Cinema ini jadi kami juga ingin menghadirkan konten yang berisi mengenai hiburan gitu Bapak dan Ibu. Jadi konten yang mengenai hiburan yang dimana tidak selalu konten kita itu tentang pembelajaran saja gitu, tapi ada hiburannya juga, yang dimana hiburannya itu dikemas sedemikian rupa agar menarik untuk ditonton seperti itu. Lalu ada Spensa Musik. Spensa Musik merupakan konten yang mengangkat dan mengeksplorasi kemampuan siswa dalam bernyanyi maupun bermusik. Jadi melalui Spensa Musik ini kita ingin mendorong bakat-bakat siswa yang terpendam ya dari siswa, kemudian sama kita atau sama kami di posting seperti itu. Contohnya mungkin yang paling baru itu seperti channelnya tanggung jawabnya ini adalah Pak Dedi Sukmara dan Deda Agistia. Lalu yang terakhir ada Okelah atau dokumentasi sekolah, yang dimana di konten ini mendokumentasi kegiatan di sekolah sebagai sebuah ajang publikasi ke publik serta sebagai catatan besar pengembangan SMP 1 Padaherang. Penanggung jawabnya konten itu adalah Pak Tian Yuliandani. Seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan di sekolah sama kita didokumentasikan lalu oleh kita diupload di YouTube agar bisa ditonton ulang ya. Nah, dari Okelah ini sedikit banyak manfaatnya ketika kemarin kita hendak melakukan penilaian ya atau akreditasi. Alhamdulillah itu tim asesor sudah mengetahui sudah mengetahui kondisi sekolah kita melalui dokumentasi yang ada di YouTube kita gitu. Jadi mereka tidak terlalu banyak bertanya karena memang sudah mengetahui sebelumnya gitu. Jadi ketika mereka datang, mereka hanya cukup menilai secara dokumen yang sudah di print, kemudian berbicara sedikit lalu langsung menilai. Jadi tidak terlalu banyak penilaian atau pengecekan di sekolah karena memang semuanya sudah lengkap di Okelah ini atau di Spensa TV itu. Jadi mereka sudah melihat di situ sebelumnya. Nah, ini kira-kira perkembangan dari YouTube atau Spensa TV, YouTube sekolah kami ya. Itu bisa dilihat itu dari penayangan, lalu subscribernya yang nambah berapa, lalu dari segi waktu nontonnya itu ada di sana. Misalkan di sini ada penayangannya itu udah 4,6 ribu untuk di bulan-bulan dari tanggal 20 Maret sampai 16 April ini. Kemudian waktu nontonnya sudah 160,9 jam dan subscribernya sudah bertambah hingga 101 seperti itu. Lalu misalkan kita klik salah satu videonya itu ya, akan ada tampilan seperti ini. Nah, ini adalah 6 besar video yang tertinggi penontonnya, mulai dari video mantap sini budaya kelas 8 yang suling, yang dimana itu dijadikan oleh Pak Deda atau guru yang menjadi guru model di sana sebagai tugas untuk pembelajaran online seperti sekarang, sehingga
penontonnya itu sudah lumayan tinggi hingga sampai 722 viewers. Kemudian ada yang Spensa News yang kedua, kemudian video Salam Rindu, video dokumentasi yang kemarin kita bikin, kemudian ada step by step tutorial bikin masker dan kain perca, juga sama ini dijadikan sebagai bahan pembelajaran kemarin. Kemudian ada Spensa Cinema yang berjudul 3 Kosan, yang dimana di film ini kita kemarin ikut sertakan di lomba festival film berbahasa daerah. Kemudian di bawahnya ada Mantap Pelajaran Prakarya, seperti itu ya, dan dimana sama itu dijadikan juga materi pembelajaran minggu kemarin untuk pelajaran prakarya bagi siswa. Nah, ini bisa dilihat grafiknya. Grafiknya itu dari misalkan ini Mantap ya, video Mantap yang punya Pak Deda. Grafiknya itu yang pertama dia rendah tapi tiba-tiba menjadi tinggi. Yang bagian abu-abu itu adalah bagian rata-rata orang melihat video di dalam rentang waktu sebulan ini, misalkan itu kan, itu kalau nggak salah di sekitar 500 sampai 250. Hanya saja video Pak Deda ini sudah sampai 724 kali penayangan, berarti sudah melewati batas normal video yang dilihat, seperti itu. Jadi ada perkembangannya. Jadi kita juga bisa melihat nanti kira-kira video mana nih yang sedikit viewersnya, video mana yang banyak viewersnya gitu. Nanti bisa kita analisa ke depannya gitu. Apakah nanti video itu akan diperbaharui atau seperti apa, itu bisa dilihat dari sini, dari analisis video. Nah, keunggulan dalam membangun YouTube sebagai pembelajaran di sekolah apa saja? Keunggulannya pertama sebagai dokumentasi sekolah ya. Jadi dokumentasi jadi daripada kita harus bisa dibilang daripada harus buang-buang uang untuk misalkan membeli hard disk atau membeli perangkat penyimpanan data, melalui YouTube kita bisa menyimpan data-data kita di sana, asalkan tidak lupa password ketika nanti masuk ke YouTube kita ya, seperti itu. Kemudian bisa digunakan dalam pembelajaran di kelas sebagai salah satu media pembelajaran. Nah, kan untuk Bapak dan Ibu mungkin nanti kedepannya kan pasti sering tuh bikin media pembelajaran yang berbasis video. Nah, ini menjadi salah satu sarana Bapak dan Ibu dalam membuat media pembelajaran seperti itu. Dan insya Allah sangat-sangat bermanfaat Bapak dan Ibu di pembelajaran di kelas maupun di luar kelas nanti. Lalu isi video bisa digunakan berulang-ulang setiap tahun. Jadi misalkan tadi yang Pak Deda itu di semester 2 di tahun ini, nanti video itu bisa ditonton lagi bagi siswa di tahun 2020 2021, dari siswa yang kelas 2 yang naik dari kelas 1 yang naik kelas 2 itu bisa ditonton lagi. Jadi viewersnya bisa nambah lagi seperti itu. Tidak akan ada habisnya. Lalu subscriber akan selalu bertambah tiap tahun karena kan kita setiap tahun akan menerima siswa baru. Nah, sama kita bisa diarahkan untuk mensubscribe channel YouTube kita seperti itu. Jadi jangan takut kehilangan subscriber atau berkurang karena dia akan terus bertambah setiap tahunnya. Lalu konten ditampilkan bisa diperbaharui sesuai dengan kebutuhan atau kebijakan pemerintah. Jadi misalkan ternyata teori yang sudah kita rekam itu misalkan sudah tidak update lagi, sama kita bisa diperbarui lagi ke depannya gitu. Jadi misalkan mau ditambahin atau mau dikurangin, itu bisa bikin lagi video baru gitu. Jadi tidak bisa langsung di-update di YouTube-nya langsung seperti itu. Lalu sebagai sarana informasi ke masyarakat atau orang tua siswa. Nah, jadi melalui ini masyarakat dan orang tua juga bisa mengetahui gitu keadaan di sekolah seperti apa, lalu ada info apa nih di sekolah yang terbaru seperti itu. Melalui YouTube kita akan bisa lebih dekat kepada orang tua seperti itu. Mungkin kalau misalkan untuk sekolah swasta itu bisa juga untuk sebagai ajang promosi sekolah gitu ya. Untuk sekolah negeri juga bisa sebenarnya. Lalu sebagai pengingat pembelajaran bagi siswa ketika di rumah, seperti yang tadi ya, siswa atau seperti sekarang ini siswa sedang ada di rumah, lalu bagaimana cara guru menjelaskan misalkan, itu bisa melalui video seperti itu. Jadi tidak ada lagi siswa yang berkomentar, Pak datang arti tak akan dijelaskan gitu. Misalkan udah ada video kan, sok maka tinggali ya video ya di YouTube ya.
insya Allah misalkan itu siswa akan lebih paham seperti itu. Lalu tips dalam membangun pengembangan channel YouTube di sekolah, tips yang saya rasakan sendiri atau yang saya temukan sebagai berikut. Yang pertama, harus memiliki tim dan niat yang kuat. Jadi kalau misalkan punya tim tapi tidak punya niat yang kuat, tidak akan bisa berkembang. Atau misalkan punya niatnya tapi timnya tidak ada, itu masih bisa ya Bapak dan Ibu. Kita masih bisa bergerak sendiri gitu. Tapi kalau misalkan tim dan niatnya sudah tidak kuat, tidak akan bisa maju gitu. Lalu yang kedua menentukan konten yang ingin diangkat. Jadi Bapak dan Ibu harus menentukan dulu nih konten yang ingin diangkat seperti apa gitu. Kalau misalkan tadi saya kan ada 8, mungkin Bapak dan Ibu bisa mencoba bikin 2 dulu atau 1 dulu konten yang ingin diangkatnya. Bapak Ibu coba terus berulang-ulang konsisten. Nanti setelah itu misalkan sudah terbentuk pola kerjanya, mungkin Bapak dan Ibu bisa mencoba untuk menambah lagi konten yang ingin diangkat seperti itu. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan semua kebutuhan sebelum syuting. Nah ini main penting ya Bapak dan Ibu, jangan sampai kebutuhan untuk syuting nanti belum siap, tapi Bapak dan Ibu memaksakan untuk langsung syuting seperti itu. Lalu menjadwalkan dalam seminggu sekali untuk upload video, atau ini bisa disesuaikan dengan SDM dan peralatan. Maksudnya seperti ini ya. Di kami itu di uploadnya itu alhamdulillah seminggu sekali ya Bapak dan Ibu. Kami menjadwalkan itu sebelumnya itu di hari Sabtu. Hanya saja di wabah Covid seperti ini memang jadwal kami agak sedikit berantakan. Hanya saja kami tetap konsisten untuk menyediakan 1 video untuk diupload di YouTube kami seperti itu. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang ingin memulai mungkin bisa mencobanya dengan misalkan 2 minggu sekali dulu, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali gitu. Gak apa-apa, yang penting terus. Pak Ganjar. Ya, Ilham. Tolong perhatikan waktunya ya. Siap, ini bentar lagi beres Pak Ilham. Siap. Lanjut Pak Ganjar. Siap. Oke. Lalu menjadwalkan syuting tiap minggunya. Jadi untuk tiap minggunya juga, atau misalkan 2 minggu sekali udah harus ada jadwalnya Bu. Bapak dan atau Ibu. Jadi sudah dijadwalkan mau syuting kapan, hari apa, jam berapa. Jadi nanti kita bisa prepare-nya lebih bagus seperti itu. Kemudian ajak seluruh komponen sekolah untuk terlibat, baik itu guru, siswa, alumni, masyarakat sekitar dan lain-lain. Jadi walaupun misalkan nih Bapak dan Ibu menjadi tim inti di sekolah, jangan sampai komponen-komponen sekolah itu tidak diajak gitu, tidak diikut sertakan gitu. Bagusnya diajak atau diikut sertakan agar kedepannya itu lebih bagus lagi kedepannya seperti itu. Kemudian konsisten untuk terus mengembangkan YouTube sekolah, ini yang paling penting. Harus tetap konsisten walaupun misalkan ternyata ketika pertama upload yang nonton itu cuma 1 atau 2 orang atau 3 orang atau 5 orang, tidak apa-apa Bapak dan Ibu, karena itu menjadi sebuah misalkan di seni rupa itu disebutnya sebagai aset kekaryaan, yang dimana aset itu kalau berbentuk data insya Allah tidak akan rusak, tidak akan hilang, jadi akan terus ada di sana. Kalau akan terus ada di sana dan bisa ditonton lagi berapa tahun ke depan gitu. Jadi tidak akan rusak, misalkan makanan meren, video itu tidak akan basi lah seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator, silakan Bapak Ilham. Bentar saya matiin dulu ini. Ya, Bapak Ganjar, terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat jelas dan sangat gamblang ya. Seperti tadi kita lihat di sana ada mulai dari sejarah YouTube, terus ada subscriber terbanyak di Indonesia yang menjadi seorang YouTuber. Langsung saja Pak Ganjar.